Oke, halo. Jadi kita bakal buat sebuah web sederhana seperti kayak gini. Jadi sebelumnya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Ya, video ini khusus untuk pembelajaran JavaScript. Aku buat khusus buat YFK, web YFK karena tadi pas pertemuan keempat tidak sempat buat jelasin JavaScript. Nah, tapi biar lebih enak kita bakal masuk di kasus. Jadi untuk studi kasusnya bakal buat form sederhana dengan ada username, password, dan kirim. Tapi kita kasih validasi menggunakan JavaScript di mana ketika passwordnya kurang dari 4, seperti ini, berarti 4, sorry, kurang dari 8, jadi kita harus kasih 8 digit untuk passwordnya kalau kita kirim gini. Nah, di sini ada sebuah alert dari Bootstrap sendiri, itu mengisikan password 8 karakter. Dan misal kalau kita udah kasih 8 karakter lebih atau lebih itu kita kirim, nanti bakal muncul card di tengah ini. Tapi di sini ada tulisan isi dulu kocak. Nah, ini harus ikutin username di sini. Misal nih kita ada admin di sini, terus kita kirim, nah nanti dia bakal berubah admin. Nah, di sini kita bakal memanfaatkan JavaScript-nya untuk menampilkan card-nya. Nanti kemungkinan besar kita bakal buat paling sederhana dulu, jadi kita bakal taruh di bawah ini. Nanti kalau udah lumayan mahir, kita bakal coba buat bikin card-nya. Tapi untuk pada sebelum kita taruh bawah ya nanti paling gampang. Terus buat validasi dan pakai alatnya. Nanti kita buat alat dari Bootstrap sama alat dari itu bawaan JavaScript gitu ya. Oke, jadi silakan teman-teman buat file index.html ini yang tadi gue buat ya. Kita akan buat scratch dari awal. Oke, yang pertama seperti biasa, buka pakai index.html, terus pakai tanda seru, terus tampil deh template dari HTML-nya. Terus jangan lupa di live server, klik sini, di bawah sini maksudnya, atau bisa pakai open with live server. Oke, di sini berarti kita akan tulis dokumennya adalah belajar JS gitu. Terus karena kita pakai Bootstrap, jadi silakan open Bootstrap masing-masing pada browser kesukaan kalian. Terus kalian bisa scroll ke bawah, di sini ada CDN. Jadi CDN kita bisa pakai ini buat taruh di head ya. Kita kasih komen aja, ini adalah Bootstrap CSS. Tinggal paste. Oke, jadi mungkin pertemuan kali ini atau video kali ini kita full pakai HTML. Jadi nanti kita tidak perlu buat CSS mungkin ya sedikit, tapi sedikit aja itu. Tapi kita bakal full pakai HTML biasa karena kita akan memuatkan kelas-kelas dari Bootstrap. Oke, terus untuk JavaScript-nya ini kita buat aja ya, buat taruh aja. Biar nanti siapa tahu kita butuh sebuah animasi ya, dari si Bootstrap-nya jadi lebih gitu. Seperti biasa kita bakal kasih ini adalah Bootstrap JS. Nanti taruh bagian bawah kita nanti bakal taruh JavaScript kita. Kita buat script dulu di sini. Nanti bakal dalamnya kita kasih script JavaScript. Nah, di sini aku kalau otomatis bisa tampil lagi ini karena aku pakai Prettier ya. Jadi teman-teman silakan ekspor sendiri buat aktifin Prettier masing-masing. Bisa install di sini sih sebenarnya nih Prettier ini. Ya itulah ya Prettier. Nah, ini tinggal di install aja nanti terus tinggal pilih lah yang mau Prettier itu bisa rapiin kode gitu. Oke, jadi di sini kita bakal buat form sederhana ya. Jadi kita bisa buka Bootstrap, terus kita cari aja di sini adalah form. Kita akan buat paling sederhana. Nah, aku mau ambil passwordnya di sini. Nanti password ini bisa kita ganti teks buat jadi username. Jadi aku copy aja di sini. Ya ini ngelag dikit ya, disclaimer kalau misalnya kalian ngelag dikit, terus di kalian suara patah-patah, sorry banget karena tentuku nggak support sebenarnya buat bikin video, cuman ini demi kalian belajar aku buatkan. Semoga sih nggak ketahuan. Cuman di sini aku bakal ngasih H1-nya ya atau heading ini heading kita kasih H1. Oke, mungkin nanti kita kasih form sederhana. Oke. Terus ini aku bakal kasih username. Nah, username tadi yang kita udah copy ya. Nah, kita paste aja. Terus di sini adalah password. Oke, kita refresh. Nah, udah. Kita sudah punya username, heading, sama password. Terus coba deh kita lihat ya. Ini kita hapus. Jadi teman-teman kalau awal pasti bentukannya gini. Oke, kita udah buat form sederhana, sebuah head 1, ada password. Terus nanti kita save button. Nah, ini kan harusnya
username ya. Nah, kita bakal ubah username di dalam sini. Ubah jadi username. Nah, terus jangan lupa untuk type-nya, karena dia bentuknya teks, bentuknya teks, kita bakal ubah ke teks. Nah, ini dia. Oke, teman-teman udah seperti ini, kita kasih button deh di bawahnya ya. Kita di sini kita kasih button. Buttonnya bisa juga cari di sini di bootstrapnya button gitu. Nah, ini buttons kita ambil yang basic aja, jadi kita pakai yang primary. Silahkan di copy terus di copy pakai Ctrl C. Oke, kita balik lagi ke VS Code. Oh ya, ini misal videonya kecepatan, jadi silahkan dimundurin atau diulang-ulang karena kalian bisa nonton lebih lama ya, bisa diulang-ulang. Oke, klik lagi. Oke, di sini kita ganti dia jadi kirim. Oke, kurang lebih untuk tampilannya, mari kita lihat. Oke, agak nge-lag. Aduh, ayo. Oke, ini tampilannya udah berhasil ya. Sudah ada form, ada username, ada password. Coba deh kita coba ya. Nih, udah jadi teks, udah jadi password. Coba pakai Chrome, jadi kalau pakai Chrome kita nggak ada nih tombol matanya. Tapi kalau kalian pakai Microsoft Edge, seharusnya ada matanya. Cara buat matanya di Chrome itu kita ya pakai JavaScript juga sih. Cuman di video kali ini kita nggak pakai itulah biar sederhana aja. Oke, jadi nextnya kita bakal ngerapiin si form ini. Jadi aku pengen taruh di sekitar 50% dan di tengah. Jadi ini hampir sama kayak yang ada di pembacaan kemarin ya. Mungkin teman-teman udah pada paham, jadi silahkan lakukan. Ini sambil aku nge-lag ya. Nah, udah. Yang pertama mungkin kita bakal buat div dulu buat pembungkusnya ya, biar dia bisa 50 gitu ya. Nah, kita buat kelas di sini. Nah, di sini aku bakal ngasih sebuah div-flex. Nah, dia udah jadi tengah ini nih. Nah, terus selanjutnya kita coba tes dulu nih si div ini itu tuh panjangnya seberapa sih gitu. Berarti kita bisa pakai background underscore basic aja ya, kita pakai primary. Nah, rupanya si backgroundnya itu dia bentuk kanan kiri. Nah, berarti di flexnya kita bisa taruh tengah sini kan buat si isiannya atau childnya. Oke, berarti kita kasih childnya di tengah. Berarti bisa pakai justify content lah default. Oke, content center. Oke, ini untuk backgroundnya. Ah, tuh ya, untuk backgroundnya dari dulu ya. Oke, nah kita di tengah. Tapi ini terlalu kecil. Aku pengen dibesarin 50% ya. Nah, berarti kan di dalamnya ya, kalau dalamnya 2, berarti kita harus ke childnya yaitu form. Berarti kita bakal kasih kelas yaitu w50 atau width-nya 50%. Nah, udah nih kayak gini. Cuman kan kalau misalnya ini background-nya kita hapus nih, kan kita hapus. Di sini nggak kelihatan kan, untuk ini masih nyatu nih sama background-nya. Kita bakal ubah dulu dia menjadi background light aja, biar agak warna agak terang dikit gitu, abu-abu. Nah, ini dah jadi ya. Tapi kayaknya kurang enak ya kalau kita nggak kasih padding. Oke, jadi kita kasih padding dengan keyword di desktop. Nah, ini buat kasih padding kanan kiri 4. Nah, ini udah lebih mantap ya, lebih mantap. Terus mungkin kita kasih agak bulat ya, biar kesannya friendly gitu. Jadi kalau di UX itu kalau misal lebih bulat, lebih bulat itu bisa disebut dengan friendly gitu. Kalau wajib begini tuh lebih tegas atau profesional gitu. Nanti mungkin udah sedikit rounded ya atau radiusnya ditambahin. Mungkin kalau mau bisa kasih 4 kayak gini kayaknya. Coba kita cek dulu. Device-nya udah belum nih? Aduh hai, ngelag aku. Oke, kita tunggu bentar. Oke, ini udah agak bulat ya, udah berhasil. Oke, mantap. Sudah agak bulat. Oke, terus kita akan mencoba formnya. Ini form sederhananya kita taruh tengah. Terus kirinya dia bakal kita buat full gitu. Nah, terus berarti kita akan edit yang dalamnya. Form sederhananya kita bakal kasih kelas sebuah text center. Nah, ini buat text center, dia bakal ke tengah. Terus yang kirim gimana bang? Yang kirim kita coba kasih W100 atau width-nya 100. Oke, mantap. Oke, jadi ini udah jadi ya sebenarnya. Mungkin kita bakal kasih atasnya ya untuk kasih margin aja biar lebih nggak ada nggak mepet ke atas lah ibaratnya gitu. Kita berarti kasih ke bagian formnya karena ini kan buat bagian background acting-nya. Tadi udah P4, di sini kita bisa kasih
MT4. Ini aku taruh sini deh. MT4 atau margin top. Nah, ini udah ada piringnya. Oke, kurang lebih hampir sama ya yang tadi dibikin. Cuman yang tadi kan bentuknya hitam. Tapi sekarang kita bikin yang versi lightnya. Tapi overall kita bakal mirip-mirip lah. Oke, mungkin di sini pas untuk formnya udah selesai ya dipakai. Ini kalau diklik tombol ini nggak berhasil ya karena belum kita kasih event atau belum kasih interaksi. Oke, mungkin kita bakal tambah sedikit, yaitu kita bakal ngasih tulisan di sini kayak masukkan username, terus passwordnya masukkan password. Nah, itu caranya gimana? Caranya kita bisa nambahin di input nih, kan ada masuk username ke input. Bagian akhir kita bakal kasih dia placeholder. Nah, masukkan username. Untuk yang password juga di sini. Ini kalau misal bentuknya 3 gini, kita bisa samain deh. Kita kasih copy dulu biar rapi ya. Gak rapi juga sih sebenarnya. Biar enak aja buat dipandang. Seperti siapa. Nah ini aduhai bicara nggak jalan. Nah kurang lebih gini ya. Biar sama lah. Terus yang bawah passwordnya kita kasih placeholder. Ini masukkan password. Right. Sekarang kita udah punya placeholder. Jadi ini ada tulisan membantu user buat masuk ini. Enak. Tadi gedein. Nah segini ya. Biar lebih enak. Masukkan username dan masukkan password. Oke, sampai sini kita bakal mencoba buat validasi menggunakan JavaScript. Jadi yang pertama kita bakal nangkap, otomatis nangkap dengan ID, terus nanti bakal manipulasi isinya. Nah, mungkin kita bakal fokus ke password dulu ya. Jadi misal passwordnya kurang dari 8 di karakter, nanti bakal muncul alert gitu. Oke, jadi di sini kita bisa ke JavaScript dulu. Scroll juga bawah JavaScript. Nah, di sini kita bakal membuat sebuah logikanya ya, biar lebih enak ya. Atau bisa disebut dengan to do. Kalau teman-teman ikut belajar di coding, itu biasanya ada tulisan to do atau di kode words juga ada to do itu buat apa sih step yang bakal kita lakukan gitu. Oke, step yang pertama lakukan kita adalah nangkap elemen. Itu yang pertama. Nanti baru kita kasih interaksi elemen apa gitu ya. Oke, pertama-tama kita bakal nangkap elemen. Nah, yang mau kita ubahkan atau yang mau kita tangkap adalah sebuah isi dari sini. Berarti kita perlu value-nya. Tapi kita perlu identifier dulu. Nah, kita scroll ke atas lagi. Nah, kita udah masuk password sini. Nah, kita perlu si ID-nya. Jujur ini ID-nya sangat banyak ya. Dan satu lagi juga kalau di HTML, kalau ID itu bersifat tunggal. Jadi harus hanya boleh satu yang sama. Tuh. Jadi di sini aku bakal ubah for-nya jadi password dan ID-nya kita ubah password. Nah, terus kita bakal tambahin juga deh yang username ya biar sama. Nanti kita kasih username. Terus yang ini juga jadi user. Oke, jadi fungsi for di sini ini adalah ketika kita klik username di sini, nanti bakal fokus gini, langsung fokus. Di password juga langsung auto fokus. Itulah fungsi dari for di sini. Nah, terus kita di sini untuk button kirim kita kasih juga deh untuk ID-nya biar nanti bisa kita tangkap ya. Kita kasih ID, misal adalah button kirim. Oke, sekarang kita udah punya ID di password, ID username, dan ID button kirim. Jadi kita bisa manfaatin ID ini buat kita tangkap di JavaScript. Mas, yang H1 ya enggak? Ini enggak usah ya, karena kita tidak perlu. Ini cuma buat tampilan aja. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, kita bakal nangkap dulu. Cara nangkapnya kita akan masukin ke sebuah variabel. Nah, di sini kalian boleh pakai const, terus kasih variabelnya, atau langsung tidak boleh. Tapi biar lebih warnanya kelihatan ya, aku bakal buat const, terus kita bakal username, terus sama dengan, nah ini kita bakal tangkap dengan dokumen, terus adalah get element by apa? By ID. Nah, ID-nya apa nih? Kan kita udah punya ID, kita akan tangkap username dulu. Oke. Terus kita bakal const password. Jadi kita bakal tangkap passwordnya ya, biar lebih enak. Dokumen, get. Ini kalau nggak muncul nih, tinggal klik Ctrl spasi, terus kita get element. Nah, ini bakal dibantu saja sebenarnya. Jadi tinggal tap-tap aja gitu. Ini password. Oke, terus ini ada const button kirim, terus dokumen get element ID, terus ini masukin button kirim. Oke, ini betul kalau ketika terlalu cepat, kalian bisa slow down lagi ya biar lebih. Oke, sekarang logikanya adalah ketika
kita input ya, dari misal 1, 2, 3 gitu. Terus kalau kita kirim, nanti baru berinteraksi. Berarti kita perlu kasih event atau kasih interaksi si kirim. Jadi ketika kirimnya diklik, nanti baru kita tangkap si passwordnya. Nah, berarti kita perlu namanya, berarti perlu edit si button kirim. Berarti button kirim, titik. Nah, kita bakal kasih tambah listener. Berarti add event listener. Nah, ini tinggal di tab aja karena ada saja tab. Terus dalam kurung karena dia adalah sebuah function. Nah, di sini kita suruh kasih event apa yang mau dikasih gitu. Nah, kita bakal ngasih klik. Nah, terus parameter kedua adalah sebuah function. Nah, jadi di function kalian bisa bikin kayak gini. Ini untuk function yang dari JavaScript ya. Ini kita pakai function biasa aja kayak gini. Nah, ini function biasa aja. Nah, terus ini kita bakal main interaksinya. Nah, tapi sebelumnya kita bakal ngecek dulu nih. Ketika kita udah nangkap elemen ya. Nangkap elemennya udah benar atau belum. Nah, caranya adalah kita balik lagi ke webnya, terus klik kanan, baru ke inspect. Nah, di sini kan kalian bisa pilih konsol. Nah, kalau yang pakai Edge kemarin tuh logonya terminal ya. Nah, kita bakal tangkap dulu atau kita cek dulu ya si ini kita sudah benar belum sih nangkapnya. Kita bisa ketik username sih. Nah, terus kan enter, tab, enter. Nah, di sini ada input. Nah, berarti kita udah bener nih buat nangkap si formnya. Coba kita cek password. Oh, nggak bisa di enter. Kita harus tekan tab ya, tekan tab terus baru di enter. Nah, ini bener. Kita udah nangkap input passwordnya. Terus kita bisa tangkap ya terakhir button kirim. Nah, ini udah bener ya. Terus misal nih kalau kita mau ambil nilai passwordnya. Berarti kita ada password, enter. Nah, di dalam sini itu tuh sebenarnya banyak parameternya. Ini jujur nggak bisa buka ya. Nah, ini nggak bisa dibuka. Kalau mau ambil value ya atau nilai, ini bisa pakai titik value. Nah, tuh kalau dikasih titik v, ini banyak banget nih tab-tab yang atau properti yang dia punya. Jadi kita bisa value di sini. Nah, enter. Nah, di sini ada string kosong, berarti kita belum ada isi. Bentar ya, misalnya kita tulis 1, 2, 3, 4. Nah, ini nggak kelihatan ya, tapi kalau kita bisa pakai password value. Nah, ini ketangkap nih 1, 2, 3, 4. Nah, kalau tadi ngitung, tadi aku ngetik 1, 2, 3, 4. Emang benar mas, coba yang username di mana? Kita buktiin ya, misal aku tulis admin di sini, terus kita pakai username, kita pakai value. Nah, muncul nih admin. Berarti bentar ya, aku nulis admin, ini juga pun admin. Nah, berarti kan kita tinggal nangkep aja kan, ini panjangnya berapa, terus kalau kurang dari 8, maka kita bakal tampilin alert. Nah, mungkin kita di konsol dulu ya buat pembuktiannya. Berarti kita bisa pakai password, terus kita panjang karakternya, nilai karakternya, terus kita hitung itu pakai length. Nah, di sini muncul ada 4. Berarti ada 4 digit ya, jadi 1, 2, 3, 4 tuh ada 4 digit. Nah, di sini berarti kita bisa manfaatin nih, pakai if else. Kita mulai kode. Nah, berarti kan ketika buttonnya diklik, kita bakal nangkap si password. Tapi if dulu ya, berarti kita bakal pakai berarti pakai logika ya. Berarti ketika password terus value length kurang dari 8, maka kita akan tambahkan error kita. Tapi kita bakal console log dulu ya, biar lebih enak buat buktiin bener nggak sih gitu. Console log ini buat ngeprint ya, sesuai yang materi kedua, yang kedua itu materi pertemuan kedua. Gitu. Bisa console lognya adalah error bang. Gitu. Nah, kita balik lagi. Terus misalnya kita ketik di sini 1, 2, 3, 4, terus kita kirim. Nah, di sini bilang error bang. Kenapa error? Karena kita dikasih if-nya adalah kurang dari 8. Kalau misalnya 2, terus kita ketik lagi, misalnya kasih 4 digit, nah dia bakal ubah-ubah karena di sini tidak tampil ya, karena ini true, ini false, jadi false, jadi dia nggak bisa keluar gitu. Nah, kita kasih 8. Nah, kan tadi aku bilang ya, kita bakal pakai function yang dari JavaScript dulu. Kita tuh bisa pakai namanya alert. Nah, ini dia. Bisa kita alert, terus ini pasarnya. Jadi kalau misal kita ketik 1, 3, 4, terus kita kirim, nah di sini bakal error bang, gitu. Nah, itulah buat validasi sederhana ya untuk dari JavaScript. Tapi kayaknya kurang keren ya kalau misal cuman alert doang kayak gitu.
Nah, di Bootstrap ada alert juga nih. Kita bisa di navbar ya sebelah kiri, scroll ke bawah. Ini ada yang namanya mana nih? Alert. Nah, nih alerts. Oke, nanti ada alert nih. Ini mungkin kalau pakai dark mode sangat kece banget ya, menurutku ya. Menurut ini kece banget parah nih. Tapi kalau misal pakai light mode itu masih jadi soft gitu ya, jadi lucu gitu. Nah, karena apa ya? Karena di ini kan kita pakainya light mode ya, jadinya lucu gitu. Nah, kita bisa pakai yang danger, yang warna merah ya, biar kayak nunjulin, bang, lu tuh salah gitu. Kita buat yang danger nih, kita copy aja. Ini kan ikutin 4 ya nih, 1, 2, 3, 4 ya, yang danger. Kita pakai yang danger, terus kita bakal taruh di bagian bawahnya password. Nah, ini untuk naruh bebas ya, tapi aku mau taruh di password aja. Nah, kita lihat dulu nih, tampilan gimana. Tampilannya begini. Tapi kita seharusnya hilangin ini dulu kan, kita bakal ngilangin kan. Berarti di sini kita bisa kasih namanya deny atau display none. Nah, jadi dia hilang. Nah, berarti ini logikanya adalah ketika passwordnya kurang dari 8, kalau kita kirim, nanti dia bakal muncul alertnya kan di bawah kayak notifikasi gitu. Salah. Nah, berarti kita perlu menghapus dinannya. Gimana caranya? Caranya adalah kita bakal nangkap elemennya dulu nih otomatis. Nah, berarti ini kita bisa hapuskan yang alatnya. Kita hapus dulu ya. Nah, ini kita kasih komentar. Tampilin, tampilin notif, terus ini garis miring, hapus di non, gitu ya. Nah, kita akan menghapus di nonnya. Nah, langkah yang pertama kita bakal nangkep si elemennya. Tapi kan kalau tadi alertnya dia belum punya identifier ya, buat punya ID. Jadi kita bakal kasih ID di sini. ID ini kita bisa kasih nama alert gitu deh. Biar sama ya, di cuma alert sama ini alert. Oke, tadi kita bakal tangkap dulu nih si alertnya. Const alert sama dengan dokumen get. Nah, di sini ada get ID, class name, nah band name, tag name, TNS. Sebenarnya bisa aja sih, tapi kan kita udah kasih ID ya, jadi kita pakai ID aja. Bedanya apa? Kalian bisa explore sendiri ya. Ya kalau kelas, nah itu khusus kelas gitu ya. Dan sebagainya pokoknya itu deh. Oke, kita bakal coba dulu ya. Kita bakal coba buat ngecek bener nggak sih alertnya atau tangkapannya gitu. Oke, tangkapannya udah bener ya. Jadi a simple danger alert checkout. Nah, kita bakal taruh di sini. Kita bakal taruh di sini buat nampilin caranya gimana. Berarti kita perlu kasih alert. Terus propertinya adalah class list. Wait, akhirnya class list. Oh, style kah? Bentar. Nah, karena aku udah ada buat, jadi kita nyontek di get. Hai. Kita pakai class list. Nah, sini. Nah, alert. Ini alert yang ini ya. Alert. Terus kita kasih class list. Terus kita kasih remove buat hapus. Ini kayaknya alatnya. Oh, salah. Ini kita nggak boleh pakai ini ya. Kita coba dulu deh. Untuk remove ya. Kita remove. Kita kasih tag yang namanya di none. Nah, kok nggak? Nah, jadi ketika remove di none-nya, oke, kita mungkin pasti kita alert itu kita dari sini ya. Dari nangkap di sini. Class list. Kenapa kita pakai class list? Karena dia itu kelas yang isinya list. Ini kan banyak nih, ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita pakainya class list. Kalau kemarin pas baca JavaScript pakainya style. Nah, ini buat class list. Terus ada remove sama ada add. Kalau remove hapus, kalau add nambah. Nah kan tadi si alertnya punya dinan ya. Jadi kita mau hilangin pakai remove gitu. Oke, misalnya kita langsung kirim aja. Nah, di sini muncul nih buat nampilinnya. Terus kalau misalnya kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oke, di sini. Terus kirim. Nah, ini kan nggak, harusnya benar ya, harusnya logikanya benar. Tapi kenapa aku nggak hilang? Nah, karena kita belum uh, kasih ya. Berarti kita bisa copy lagi, terus di bagian bawahnya kita nggak perlu pakai else ya. Kita langsung kombonya aja biar langsung ke apply gitu ya. Ini berarti kita kasih add. Nah, dia bakal refresh. Kita coba ya tuh 3, 4, 5, 7, 8. Terus kita kirim. Nah, kirim itu hilang. Tapi kalau misal kita adain dulu nih, nah dia bakal
Tadi berapa ya? 4 ya, 4 digit ya. Ntar ya, agak nge-lag dikit guys, mohon maaf. Atau kentang. Opsi, tidak muncul guys. Kenapa nih? Oke, mungkin kita pakai else dulu ya. Tuh, udah bikin malah error ya, sorry ribet nih. Aduh, hai. Oke, misal kita kirim, kenapa lagi ini, tapi kalau misal kita masukin 478, kita kirim, kurang 1 digit, oke, kita hilang. Oke, rupanya kita perlu else ya, biar buat apa ya, buat logikanya. Jadi ketika length itu 8 di non, tapi kalau udah benar kita langsung dihapus. Gitu. Nah, terus isiannya gimana bang buat hapusnya? Nah ini sebenarnya kita bisa manual sih sebenarnya. So gini, isi password dengan 8 karakter. Nah kita pakai hardcode aja biar nggak jauh beda lah ibaratnya. Soalnya kalau misal JavaScript full itu bakal pusing juga kalau banyak-banyak kan. Oke ya, ini 8 karakter atau 3, 4, 5, 6, nah itu ya. Kirim, nah hilang. Oke, nextnya kita bakal masukin si username nih 1 2 3 4 5 gitu. Nanti kalau kita kirim, nanti bakal muncul di bawah sini pakai H1 ya. Atau kita pakai H1 aja buat tampilin. Nah, berarti sama aja kita bakal buat H1 dulu sebagai wadahnya ya. Jangan lupa kita kasih ID misalnya adalah title atau judul. Nah, kan karena kita nggak ada isinya ya, si H1 nggak ada isinya. Jadi pas kalian buka di sini itu nggak nampil. Nah, berarti seperti biasa untuk manipulasi berarti kita perlu nangkep si title-nya. Jadi kita tangkap dulu nih const title dokumen get element by id terus ya title. Ini bebas ya untuk namanya, bisa memakai judul, memakai itu juga boleh. Nah kita title, terus di bagian bawah sini kita bakal ubah dalamnya. Ini mungkin materinya udah ada ya di kemarin, berarti kita bisa pakai title. Nah kita bakal ubah si inner text-nya. Nah, teksnya adalah kan tadi udah baca nih. Nah, kita buat nangkap value berarti pakai username value. Nah, username dot value, koma. Terus kalau kita refresh ya, kalau refresh sih sebenarnya. Oke, di sini ada salah nih. Dokumen element is not function pada baris ke-67. Oke, kita lihat lagi ke halaman 67. Oke, di sini katanya get element ID kurang function. Nah, di sini ada yang typo. Nah, gitu ya. Jadi kalau di JavaScript ada error, kita tuh lihatnya di console. Oke, misal kita tulis dulu sini kirim. Oke, 8 karakter ya. Nggak ngaruh ya sebenarnya karena kan kita full dari sini. Kirim, nah itu. Nanti misal kita 1 2 3 4 kirim. Muncul nih di sini. Jadi kita ketika klik kirim, yang apa nih? Value di sini bakal taruh di sini di place. Mas, tapi kayaknya kurang keren dah. Soalnya kan harusnya kalau pas kita kirim, harusnya nunggu passwordnya benar dulu ya. Ya juga ya sebenarnya ya. Coba ya kita sebenarnya tinggal ubah aja nih, tinggal ini pindah ke sini ke else gitu ya. Tinggal diubah aja guys. Sebenarnya begitu. Oke ya. Udah sebenarnya udah jadi ini gini. Tapi ini kurang rapi ya. Mungkin di taruh tengah. Berarti taruh tengah pakai apa? Pakai text center, class text center. Kita bakal refresh, kita bakal klik namanya 1, kirim. Nah, udah langsung di tengah. Udah bermenit. Oke, wah, ada setengah jam ya rupanya. Oke, nggak apa deh. Oke, mungkin yang terakhir ya kita bakal manfaatin cardnya sesuai yang ada di yang dicontohin tadi. Sebenarnya intinya hampir sama. Jadi kita untuk JavaScript kita tangkap elemennya dulu, terus baru kita manfaatin sebuah elemen untuk kasih event atau buat kasih interaksi. Jadi tinggal ditambahin, bisa inner text, bisa remove, send add, class gitu ya. Paling sering sih di none gitu ya kalau aku makanya. Oke, jadi untuk di Bootstrap sendiri ini ada yang namanya card. Jadi kita bakal manfaatin card ini. Kita cari yang biasa aja. Nah, mungkin kita pakai yang ini. Jadi nanti yang atas adalah kartu pelanggan, kartu user. Nanti ininya adalah namanya. Terus udah kita pakai itu aja. Jadi bisa di copy di sini. Terus mungkin bakal ku taruh hapus paste. Nah, ini adalah cardnya. Oke, ini cardnya bentuknya kayak gini. Yang nggak kita perluin kita hapus. Ini kita hapus. Terus ini kita hapus. Terus kita rapikan yang atas. Ini berarti adalah kartu
pengguna. Terus karena kita bakal ganti username di sini, berarti kita hapus saja. Terus jangan lupa kita kasih ID title. Biar apa? Biar kita kasih menangkap si title yang di sini. Dan tulisannya username bakal di sini. Salah. Username yang kecil aja. Username taruh di sini. Oke, itu nanti yang bakal kita lakuin. Tapi bentukannya gimana sih, Mas? Coba dong lihat dulu. Nah, oke, kita balik ke browsernya, bentukannya kayak gini. Nah, ini ada nama pengguna. Mungkin biar biar ada contohnya kita kasih yang misal sini admin ya gitu. Nah, ini kalau nggak tampil. Nah, oke, sudah sih. Lah, refresh. Nah, dia bakal tampilnya kayak gini. Tapi kita mungkin pengennya taruh di tengah semua ya untuk tulisannya. Berarti bisa taruh di atas sini ya, biar ke replace ke semuanya. Text center, oke di tengah. Nah, sekarang kita akan mencoba buat si card ini ada di tengah sini, sesuai dengan di video awal tadi ya. Nah, di sini kita bisa manfaatin kelas untuk menggunakan. Ya, aku nyontek dikit karena aku lupa gimana cara pakainya. Nah, mungkin kita akan bahas ini. Jadi yang pertama adalah kita bakal hilangin si cardnya dulu. Ya, cardnya. Terus nanti kita bakal manfaatin kelas ini. Ini maksudnya apa? Yang pertama di sini ada position absolute. Jadi kalau kalian belajar CS lebih dalam itu ada positive absolute. Jadi itu mirip display, mirip flex dan sebagainya. Cuman kalau posisi absolute dia tuh tidak mempedulikan jaraknya. Jadi kan dia posisi absolut. Nah, dia itu bakal ngikutin ini bodinya. Kan bodinya segini ya. Bodinya segini. Jadi kalau misal kita pakai posisi absolut, itu dia bakal di sini di pojok kiri atas. Dan dia melayang, jatuhnya kayak melayang. Jadi kalau dibikin dua dimensi, ini bagian belakangnya, ini bagian depannya gitu. Karena dia ditaruh di absolut lah ibaratnya gitu. Nah, terus di sini ada top 50 sama start 50. Nah, maksudnya adalah dia bakal ke tengah 50 sini dan ke start tuh berarti kiri ke tengah sini. Jadi angkornya nih pojok sini bakal ke tengah. Nah, ke tengah. Terus ini ada translate middle, jadi biar anchornya tuh yang di tengah sini. Ini tuh apa ya? Sama aja kalau kalian main Canva itu kan kalian bisa drag drag itu kan, drag kartu. Nah, itu buat mainnya kayak gitu. Oke, jadi kita bakal copy aja segini dulu buat kasih contoh. Nah, kita juga bakal bikin div buat pembungkus si cardnya ini. Nah, di kita bakal sini kasih class paste opsi salah. Nah, ini dia. Nah, ini ya ada posisinya top 50 start middle. Nah, dia bakal di tengah. Nah, misalnya ini translate middle kita hapus. Nah, dia bakal ke pojok sini karena anchor-nya ada di tengah sini. Nah, misal kita pas sini, nah dia bakal di tengah. Karena 50-50 nih persenannya. Kita balikin translate middle. Nah, jadi anchor-nya ada di tengah sini. Oke, terus karena kita harus ngilangin dinan ya, karena pas kita klik button kirim klik itu baru muncul ya. Berarti kita bakal dinan di sini. Oke, sebenarnya ini untuk dihapus nggak usah apa ya. Kita coba nggak usah dihapus. Dinan, terus kita perlu namanya initiated dulu ya, initiated si dinannya. Sorry, initiated si keluarnya, cardnya. Berarti kan kita akan membuat dinannya itu hilang kan. Berarti kita perlu ID di sini. Kita kasih ID. Ini bisa kasihlah cut aja gitu, biar enak ya, biar gampang cut. Terus kembali lagi seperti biasanya, berarti di sini kita perlu namanya nangkap buat cardnya. Jadi const cut, terus kita tambahin dokumen get element by ID. Ini kenapa aku tulis manual? Gara-gara aku sedang nge-lag. Jadi harus manual, gak muncul snippetnya. Oke, karena udah, berarti kita bakal buat yang ada di sini ya. Kelas dinan. Jadi dinan tuh kayak alatnya, buat alatnya. Mungkin biar enak kita kasih di sini ya, atas sini. Jadi logikanya adalah kita tampilin cardnya. Jangan cardnya dulu. Kita bakal taruh title-nya. Ini juga nih kayak jadi taruh title-nya. Jadi username-nya bakal taruh title. Terus kita bakal nampilin cardnya.
Nah, pilih card. Tadi pakai apa? Ya, betul. Berarti kita pakai card class list. Terus kita bakal remove si dinan ya. Oke, kita coba cek lagi di sini ya. Kita usernya 234. Kalau kita kirim, nah nggak tampil. Kenapa nggak tampil? Karena password value-nya adalah kurang dari 8. Tapi kenapa ini nggak tampil remove-nya? Apakah nge-lag jadi nggak tampil? Oke, set. Oke, biar aku coba ya di luar else-nya deh. Nggak tahu nih kenapa nih. Nah, kita coba problem solving dulu sambil ngoding sambil problem solving ya. Nah, udah di sini. Oh, lagi refresh. Oke, amat. Alright, nggak mau ngambil kenapa nih? Oh, kita buka inspect ya, sama tahu ada yang error. Console. Oh, oke. Nah, di sini ada yang salah nih. Get element by id not function baris ke 82. Baris ke 82 ini dokumen get element by card. Coba di pop nah dia di ya rupanya guys. Nah, ini misal 1, 2, 3, 4 kita kirim. Nah, muncul di tengah sini. Semakin ini ngalangin ya. Seharusnya kan ada tombol close buat ngilang. Berarti kita bikin button bawahnya ya, mungkin di kelasnya. Nah, ini berarti kita bisa balikin lagi ke sini. Nah, misal 1, 2, 3 misalnya kirim. Nah, ini kan belum bisa muncul ya, karena kita harus benerin si karakternya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kirim. Nah, baru tampil. Terus mau ngilangin si kartu ini gimana mas? Cara ngilanginnya berarti kita bakal hapus. Kita pakai button lagi ya. Jadi kita bakal taruh di partnya di sini bagian bawah. Ini nah sini kita bakal kasih si button. Ini bisa button. Terus kelas ini misal close. Nah kita bakal kasih kelas. Ini karena aku udah hafal ya. Jadi kita pakai kelas. Aduh nge-lagnya button. Biar warna abu-abu berarti pakai secondary. Nah terus karena kita mau nangkep si button ini buat ngilangin cardnya, berarti kita kasih ID. Kasih ID berarti kita kasih aja button close. Ini dia. Nah, gini ya. Jadi kita button close di sini. Terus seperti biasa kita bakal nangkep lagi nih untuk elemennya berarti const button close dokumen get element. Nah, udah muncul. Tinggal nge-lag ya. Get element terus tadi adalah button close. Oke. Nah, di sini karena kita mau kasih apa ya namanya nih? Kasih namanya event ya, event buat si button close. Berarti kita taruh di bawahnya gitu. Button close kita kasih add event listener berupa sebuah klik. Nah, ini fungsinya bisa pakai function arrow ya kalau di JavaScript. Jadi jangan cara kurung kayak gini, terus pakai tanda panah, gini, terus gini. Nah, jadi di JavaScript itu ada 2 function tipe penulisan ya. Bisa pakai function kayak gini, yang kayak function pada umumnya, ini bisa pakai arrow function. Nah, ini kalau ada parameter bisa disebut dengan function anonymous atau function tidak diketahui gitu ya, karena kan nggak ada parameternya. Gitu. Itu cuma buat pemberitahuan aja ya. Terus tadi kita bakal nambahin add dinamnya. Nanti kita bisa copy aja di sini, terus kita paste. Nah, remove-nya kita kasih. Oke, jadi nanti ketika button close diklik, nanti bakal card-nya hilang. Terus kalau diklik, kita pengennya nge-reset si ini ya, si inputannya nih. Misal ini 134, 134, 5, 6, 7, 8 kirim. Nah, ini kan ada tombol close. Kalau kita close dan diklik, nah ini kan seharusnya kita close, kita bakal reverse kan atau reverse lah. Kita bakal reset si username sama passwordnya. Berarti caranya gimana guys? Caranya adalah kita akan nangkep si value dari username-nya. Nah, kita kasih komen di sini. Reset home. Nah, gitu. Itu adalah kita tangkap dulu username value-nya. Terus kita bakal isi kosong kayak gini. Nah, untuk yang password kita juga sama. Kasih value, kita bakal reset. Nah, password kita tulis di 134, ini 134 berarti terus kirim. Nah, di sini ya ada muncul ataupun 123. Nah, kalau kita close klik, nah ini bakal kembali ke reset. Nah, itu adalah tadi pembelajaran tentang JavaScript ya selama 40 menit ya di sini untuk videonya. Jadi kita recap aja apa sih yang udah kita buat dan
perbandingan ya, perbandingan dari apa yang udah kita kerjain. Oke, kita bakal buat kanan kiri dulu. Ini kasih hasil.html. Nah, ini mau ke kanan kiri ini. Jadi ini hampir sama ya, tuh bentuknya hampir sama. Jadi yang telah kita lakukan adalah membuat bootstrap-nya, of course bootstrap-nya. Jadi menggunakan bootstrap dengan versi 5, kita buat form sederhana yang dimana username dan password dengan sebuah studi kasus buat validasi password dan menggunakan username buat nambahin di card-nya gitu. Nah, di sini mungkin aku ngasih contohnya card, tapi kalian kalau mau explore lagi di bootstrap itu ada modal. Kemarin tadi aku coba yang berhasil, mungkin teman-teman ada yang berhasil, good job, keren banget. Kurang lebih gitu ya. Oke, kita kembali ke recap. Kita dapat formnya, terus ada username dan ada password. Untuk passwordnya validasi, ketika dia dikirim kayak gini, dia harus password 8 karakter. 8 karakter, terus misal kalau kita karakternya benar, itu gambar 578, terus kirim, di sini muncul sebuah card dan datanya kosong. Kenapa kosong? Karena kan si usernya belum kita isi ya, belum kita isi, jadinya belum bisa ditambahin. Tapi kalau ada karakternya di sini, 34, kalau kalau di close kalau hilang ya, tadi kita kasih username, terus kita tampil gini, kirim. Nah, ini muncul dari username, pas manipulasi ke sini, close-nya buat reset. Oke, kalau di sini ya, kalau yang di satu lagi nih, 134, 5, 6, 7, 8, 9, 10, atau 0, kita kirim. Nah, di sini ada isi dulu kocak. Kok bisa gini, Mas? Nah, mari kita coba buat kayak gini. Selama datanya tinggal tambahin sendiri ya. Sama aja kok. Nah, itu kita bisa pakai namanya di sini. User value-nya kita ubah jadi pakai garis dua kayak ini, baru sebuah string. Bisa nih, gini adalah isi dulu kocak. Nah, gitu. Jadi ketika si value-nya kosong, dia bakal isi sini. Ini pakai operator kayak gini. Kita coba deh. Misalnya passwordnya adalah qwerty.4 kirim. Nah, di sini muncul isi dulu kocak. Jadi ini buat nilai defaultnya gitu. Oke, jadi kurang lebih kita udah berhasil buat yang aku buat juga ya sesuai dengan studi kasus. Cuman bedanya cuma di belakangnya aja warnanya. Ini kan hitam, ini pakai light. Jadi kalau mau sama, berarti kita tinggal ubah aja di bagian formnya. Ini bagian formnya kita ubah jadi dark atau mode gelap. Nah, terus kan harusnya teksnya warna putih ya. Nah, tinggal ubah aja teksnya jadi teks light atau teks teks white. Ini dark sama light tuh bedanya cuma buatnya ya guys, buat dark mode gitu. Nah, sebentar, kalau nggak jadi kita bakal nyontek sini ya. Oke, coba kita nyontek dulu ya, sih yang membedakan. Ya bener nih, back dark sama text white. Ini sama nih text white. Nah, berhasil. Oke, sekarang kita udah punya form yang hampir sama, cuman udah jadi rounded aja, lebih kelihatan lebih funny, lebih fun gitu ya. Oke, jadi itu aja penjelasan tentang JavaScript ya, untuk manipulasi sederhana aja. Semoga membantu teman-teman bagaimana caranya buat memanipulasi sebuah tag form HTML, khususnya untuk bagian form dan validasi dan sebagainya. Silakan explore sendiri, dikembangkan lagi untuk JavaScript-nya, khususnya di bagian DOM. Oke, sekian. Terima kasih sudah menonton. Well, semangat kuisnya ya, karena besok bakal kuis. Dan ya, thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yeah.